Selanjutnya saya akan membahas etika komunikasi digital. Ini praktek komunikasi profesional dan efisien. Apa itu etika komunikasi digital? Etika komunikasi digital merujuk pada seperangkat prinsip dan aturan yang memandu interaksi dan komunikasi di ruang digital, baik melalui email, pesan instan, rapat virtual, maupun media sosial. Ini mencakup cara kita menyampaikan informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan menjaga profesionalisme dalam komunikasi berbasis teknologi. Mengapa etika komunikasi digital penting? Kepantasan dan profesionalisme. Nah, alasan pertama. Komunikasi digital seringkali tidak memiliki isyarat nonverbal seperti nada suara atau ekspresi wajah, sehingga mudah terjadi kesalahpahaman. Etika yang baik membantu menjaga komunikasi tetap profesional dan jelas. Tentu saja selanjutnya ada reputasi diri dan perusahaan. Setiap tindakan atau pesan yang kita kirimkan secara online mencerminkan diri kita atau perusahaan. Komunikasi yang tidak tepat bisa merusak reputasi profesional. Yang ketiga ada efektivitas komunikasi. Berkomunikasi dengan etika yang baik membantu memastikan bahwa pesan diterima dan dipahami dengan benar, meningkatkan produktivitas dan kolaborasinya. Nah, selanjutnya ada prinsip utama etika komunikasi digital. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas dan sopan. Saat berkomunikasi melalui email, pesan instan, atau platform digital lainnya, gunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan sopan. Hindari penggunaan slang atau bahasa informasi jika konteksnya profesional. Contoh yang benar ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Apakah ada hal lain yang bisa saya bantu? Nah, kalau contoh salahnya, ya ini buat temen aja sih sebenarnya ya, temen dekat. Teks ya, udah gitu aja kali. Yang kedua ada hindari penggunaan huruf kapital secara berlebihan. Dalam komunikasi digital, huruf kapital yang digunakan secara berlebihan dapat dinilai seperti berteriak atau mengekspresikan kemarahan. Hindari penulisan seperti kenapa belum dikerjakan? Nah, padahal kan aslinya kita cuma ngomong aja, kenapa belum dikerjakan? Gantilah dengan saya ingin menanyakan, apakah ada kendala dalam menyelesaikan tugas ini? Yang ketiga, perhatikan nada dan gaya bahasa. Karena tidak ada isyarat nonverbal seperti dalam percakapan langsung, sangat penting untuk mempertimbangkan nada dalam tulisan Anda. Teks yang singkat atau tidak rinci dapat dianggap kasar atau kurang sopan. Selalu gunakan kalimat lengkap dan kata-kata yang memperlihatkan penghargaan seperti tolong dan terima kasih. Gunakan fitur reply all dengan bijak. Fitur reply all seringkali digunakan secara tidak tepat yang dapat mengganggu banyak orang dengan email yang tidak relevan bagi mereka. Gunakan fitur ini hanya jika informasi yang kita kirim relevan untuk semua penerima. Jika tidak, cukup balas kepada pengirim utama aja ya. Yang kelima ada tepat waktu dalam menjawab komunikasi. Respon cepat adalah bagian penting dari etika komunikasi digital. Jika kita tidak dapat memberikan jawaban segera, kirimkan pesan singkat yang mengonfirmasi bahwa kita telah menerima pesan dan akan merespon lebih lanjut nanti. Contohnya, terima kasih atas email Anda. Saya akan meninjau informasi tersebut dan menghubungi Anda kembali secepatnya. Oke, ini praktek komunikasi profesional di platform digital ya. Kalau di email, subjek yang jelas ya. Setiap email harus memiliki subjek yang jelas dan relevan agar penerima memahami isi pesan sebelum membukanya. Contohnya nih, judulnya adalah status proyek mingguan ya. Lalu subjudulnya update tanggal 20 Oktober 2024. Nah, pas diisi salam pembuka dan penutup yang sopan. Mulailah dengan salam format seperti yang terhormat atau ya TH Bapak atau Ibu, dan tutup dengan hormat saya atau terima kasih. Lampiran dan file, jika kita melampirkan file pastikan untuk merujuknya dalam teks email dan pastikan file tersebut memiliki nama yang jelas. Yang kedua ada rapat virtual, bisa Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Ya kita harus hadir tepat waktu, sama seperti rapat tatap muka, datang tepat waktu ke rapat virtual adalah bentuk penghormatan terhadap waktu orang lain. Gunakan mute saat tidak berbicara. Nah, untuk menghindari gangguan, selalu gunakan fitur mute ketika kita tidak sedang berbicara. Yang ketiga ada atur kamera dan mikrofon sebelum rapat dimulai. Pastikan kamera dan mikrofon kita berfungsi dan baik sebelum rapat dimulai. Perhatikan latar belakang yang terlihat dalam kamera untuk menjaga profesionalisme. Yang keempat ada gunakan fitur chat untuk pertanyaan. Jika kita tidak ingin mengganggu pembicara, gunakan fitur chat untuk mengajukan pertanyaan atau memberi komentar. Yang ketiga ada pesan instan ya, bisa Google Chat, Slack, atau WhatsApp dimanapun ya. Ringkas dan padat. Pesan instan seharusnya singkat dan langsung pada inti pesan. Hindari penulis paragraf panjang di platform ini. Hindari gangguan. Nah, hindari mengirim pesan di luar jam kerja, kecuali memang mendesak, atau jika sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang keempat ada media sosial profesional seperti LinkedIn. Profil profesional. Nah, pastikan bahwa profil media sosial profesional seperti LinkedIn diperbarui secara berkala dan menunjukkan informasi yang akurat tentang pekerjaan atau keahlian kita. Komentar positif dan konstruktif saat memberikan komentar di unggahan atau artikel. Gunakan nada yang positif dan konstruktif tanpa mempermalukan orang lain atau menunjukkan ketidaksopanan. Efisiensi dalam komunikasi digital. Tetap fokus pada topik. Ketika berkomunikasi secara digital, terutama dalam rapat atau diskusi hidup,
Usahakan untuk tetap fokus pada topik yang sedang dibahas. Hindari menyimpang dari pembahasan utama untuk menjaga efisiensi. Gunakan fitur mute dan unmute dengan bijak. Untuk menjaga kenyamanan dan efisiensi dalam rapat, selalu aktifkan mute ketika tidak sedang berbicara, terutama jika ada suara latar belakang yang mengganggu. Aktifkan mikrofon hanya ketika hendak memberikan tanggapan atau berbicara. Yang ketiga, jangan mengganggu pembicara. Hindari menginterupsi pembicara saat presentasi atau diskusi, terutama dalam rapat online. Gunakan raise hand atau kirim pertanyaan melalui chat jika fitur ini tersedia. Yang keempat, ada memahami perbedaan zona waktu. Ketika berkomunikasi dengan kolega di lokasi yang berbeda, selalu perhatikan zona waktu mereka. Jadwalkan rapat atau kirim pesan di waktu yang sesuai untuk memastikan kesopanan dan menghormati waktu mereka. Ini ada kesalahan umum dalam komunikasi digital. Yang pertama, mengirim pesan tanpa mengecek ulang. Salah satu kesalahan umum adalah mengirim email atau pesan tanpa memeriksa kembali. Pastikan untuk membaca kembali pesan sebelum dikirim untuk memeriksa kesalahan ketik, nada, dan kelengkapan informasi kita. Yang kedua, ada menggunakan bahasa yang tidak tepat. Komunikasi digital, terutama di lingkungan profesional, harus selalu menjaga kesopanan. Hindari penggunaan bahasa kasar, sarkasme, atau candaan yang tidak sesuai, karena dapat disalahartikan oleh penerima. Yang ketiga, tidak menyertakan tanggapan dalam waktu yang tepat. Menunda menjawab pesan paling penting dapat menciptakan kesan tidak peduli atau tidak profesional. Cobalah untuk merespon dalam 24-48 jam untuk pesan yang masuk di jam kerja. Jadi kesimpulannya, etika komunikasi digital sangat penting untuk menjaga profesionalisme, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan efektivitas komunikasi. Dalam dunia yang semakin terhubung secara virtual, memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika komunikasi digital membantu kita menjaga reputasi dan membangun hubungan kerja yang baik.